wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Baik. Alhamdulillah. Itu yang Bapak harapkan, kalian semua baik-baik saja. Bapak mau bertanya, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Fitri. Fitri. Ya, berarti yang tidak hadir satu orang, Fitri ya. Yang selanjutnya, Bapak akan memberikan materi, yaitu masih tentang Quran surat Al-A'la. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu dengan membaca doa belajar bersama-sama yang dipimpin sama KM-nya. Siapa di sini KM-nya? Daniel. Silakan Daniel pimpin doanya. Bismillah. Sebelum kita belajar, seperti biasa kita membiasakan membaca surat-surat pendek, yaitu surat Al-Fatihah. Kita bacakan dulu surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah membacakan surat Al-Fatihah sebagai pembiasaan sebelum kita belajar. Yang selanjutnya, kita sebelum belajar, ya sebelum Bapak menyampaikan materi, kita bernyanyi dulu, yaitu menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Bersama-sama, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku yang pendukungmu, patriot proklamasi, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bapak akan menyampaikan sebuah materi pelajaran, yaitu mengenai Quran surat Al-A'la. Pesan pokok Quran surat Al-A'la. Yang sebelumnya kita telah belajar tentang membaca Quran surat Al-A'la, menulis Quran surat Al-A'la. Sekarang kita belajar mengenai pokok Quran surat Al-A'la.
Tapi sebelumnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat memahami Al-Quran surat Al-Alaq. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pokok-pokok Quran surat Al-Alaq. Itu tujuan pembelajaran ini. Tapi sebelum kita belajar, marilah kita ice breaking dulu ya, supaya relax. Ice breaking. Kita berdiri. Silakan berdiri semuanya. Berdiri. Tepuk semangat, nanti Bapak ajarkan ya. Tepuk semangat. Semangat. Gitu ya. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah. Belajarnya mudah-mudahan semangat ya. Yang selanjutnya Bapak akan bertanya. Tahukah kalian bagaimana caranya membaca Quran surat Al-Alaq? Ada yang tahu? Tahu, Pak. Alhamdulillah, Daniel tahu. Nah, Mbak Daniel. Yang kedua, tahukah kalian ada berapa jumlah ayat Quran surat Al-Alaq? 19. Bukan 2%. Betul. Yang ketiga, tahukah kalian surat Al-Alaq tergolong ke dalam surat apa? Makiyah. Tentang 2%. Yang terakhir, tahukah kalian pesan pokok surat Al-Alaq? Yang tahu? Tahu. Bagus, tepuk tangan buat Reza. Alhamdulillah, pada hari ini akan Bapak ajarkan mengenai Quran surat Al-Alaq, yaitu mencakup pokok Quran surat, pesan pokok Quran surat Al-Alaq. Yang selanjutnya Bapak akan menampilkan sebuah pembelajaran mengenai Quran surat Al-Alaq yang membahas tentang pesan pokoknya. Silakan kalian lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru kelas 6 SD yang solih dan solihah? Semoga sehat walafiat ya. Materi pelajaran mengaji Al-Quran surah Al-Alaq. Perhatikan dan amati sampai akhir video ya. Silakan perhatikan ya Ibu videonya. akan membahas juga uji pencakupan surah Al-Alaq, juga sering disebut dengan nama surah Sabbihisma Rabbikal A'la atau surah Sabbihis. Quran surah Al-Alaq merupakan salah satu surah yang paling disukai dan paling sering dibaca oleh Rasulullah. Tadi adalah video pembelajaran mengenai pesan pokok Quran surat Al-Alaq. Tadi sudah sampai detail mungkin. Ya. Terus yang selanjutnya, kalian dengarkan bacaan surat Al-Alaq dan terjemahnya. Nanti Bapak akan menugaskan kalian untuk membuat kelompok, berdiskusi dan membuat proyek. Ya. Dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Alhamdulillah. Ya, itu cara membaca Quran surat Al-Alaq. Jadi membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Satu hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Jadi kalau satu huruf mendapatkan 10 kebaikan,
Kalau 10 huruf berarti dikali 10 mendapatkan 100 kebaikan. Alhamdulillah. Bapak akan memberikan kalian proyek. Nah, proyek untuk dikerjakan per kelompok. Proyeknya adalah kalian harus mencari ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pesan pokok Quran surat Al-A'la tadi, yang tadi 4. Contoh yang pertama yaitu mensucikan nama Allah. Ya, mensucikan nama Allah berarti dalam Quran surat Al-A'la-nya ayat berapa? Ya, silakan Bapak akan bagikan sebuah kertas dulu untuk kalian dibikinkan proyek. Silakan buat kelompok 3 kelompok. Silakan kelompoknya 3. Buat kelompok 3 kelompok. Ya, menulis boleh gini. Boleh gini. Ya, gini boleh. Silakan. Nanti hasil proyek kalian dipresentasikan dulu. Setelah dipresentasikan lalu ditempelkan. Nanti kalian bacakan ya di depan sama kelompoknya. Judul pesan pokoknya juga ditulis. Sini misalkan pesan pokok yang pertama. Gimana anak-anak, udah belum? Hasil proyek kalian per kelompok sudah? Kalau sudah, nanti kalian presentasikan ya per kelompok masing-masing. Yang pertama, kelompok 1, silakan maju. Silakan berbaris. Silakan dipimpin sama 1 orang untuk membacakan hasil proyeknya. Pertanyaan dari kelompok 1? Tidak ada. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan ditempelkan hasil karyanya. Silakan tempelkan hasil karyanya yang paling atas. Bapak tulis yang paling atas. Nanti silakan tempelkan. Dah, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan sekali lagi. Silakan duduk kembali. Kelompok 2, silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Silakan kelompok 2 bacakan hasil proyeknya dari pesan pokoknya dulu. Yang telah menciptakan alam lalu menyempurnakannya. Dan yang telah menentukan, mentakdirkan, lalu menunjukkan. Silakan semuanya untuk menempelkan berembuk bersama-sama. Bagus, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan duduk kembali. Dari setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil karyanya, hasil proyeknya, dan sudah dipampangkan di depan papan tulis. Ini adalah hasil karya kalian per kelompok. Bahwasanya di dalam materi ini, materi tentang pesan pokok surat Al-A'la, yang pertama yaitu perintah untuk bertasbih dengan menyebut dan mensucikan nama Allah. Itu terdapat dalam ayat pertama surat Al-A'la. Yang kedua, menjelaskan tentang kesempurnaan karunia Allah. Itu terdapat dalam ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat surat Al-A'la. Yang ketiga, perintah untuk berdakwah dan memberi peringatan terdapat dalam ayat ke-9 dan ayat ke-10. Yang terakhir, larangan terlalu mementingkan dunia terdapat dalam ayat 16 dan ayat 17. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah mempelajari
materi pembelajaran mengenai Quran Surat Al-A'la tentang pesan-pesan pokoknya. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada pertanyaan? Bapak akan bertanya kepada kalian. Jawab pertanyaan Bapak. Surat Al-A'la berapa jumlah ayatnya? 19. Luar biasa. Tepuk tangan buat Daniel. Pertanyaan yang kedua, yaitu Bapak akan bertanya, ada berapa pesan pokok dari Quran Surat Al-A'la? 4. Ada 4. Tepuk tangan buat musik. Luar biasa. Tapi sebelumnya Bapak lupa, Bapak kasih asesmen dulu. Belum berdoa ya. Asesmen. Nah. Nih, akan asesmennya. Tapi Alika. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak telah mengajarkan Quran Surat Al-A'la tentang pesan pokok Quran Surat Al-A'la. Tadi kita sudah mempelajarinya, sudah berdiskusi, sudah membuat proyek, sudah menampilkan proyek. Sekarang Bapak akan memberikan asesmen buat kalian semua, yaitu latihan. Silakan latihannya kalian jawab. Bapak akan bagikan dulu. Silakan kalian jawab. Yang sudah langsung dikumpulkan ya, anak-anak. Di mana anak-anak udah semua? Alhamdulillah. Silakan kumpulkan hasil kalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran pada hari ini sampai di sini. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa. Baca doa setelah belajar dan dilanjut dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Silakan diawali dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak tutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah.